Selamat datang di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dinas yang terletak di Jalan Kamboja nomor 15, Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan pangan, penanganan kerawanan pangan, dan keamanan pangan, serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tugas Dinas Ketahanan Pangan adalah menangani mengenai keamanan pangan. Pentingnya keamanan pangan segar asal tumbuhan bagi masyarakat. Berdasarkan Permentan Nomor 53 Tahun 2018, PSAT adalah pangan segar asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan. Selanjutnya, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari cemaran fisik, kimia, dan biologi yang membahayakan kesehatan manusia. Mengapa keamanan pangan itu penting? Karena jika pangan tidak aman akan menyebabkan sakit atau keracunan pangan. Orang yang sakit mengakibatkan tidak bisa bekerja, akibatnya keluarga menderita dan pada akhirnya akan memperburuk perekonomian. Bagi penjual pangan akan mengakibatkan produknya tidak laku dan yang terakhir akan mengakibatkan melemahnya kualitas generasi muda. Rantai pangan terdiri dari 6 komponen utama, mulai dari budidaya hingga pangan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ketika pangan melewati rantai pangan, ada kemungkinan pangan tersebut tercemar oleh 3 cemaran. Yang pertama adalah cemaran fisik, seperti serpihan kayu, serpihan kaca, kerikil, dan rambut. Yang kedua cemaran kimia, yaitu penggunaan bahan pestisida yang berlebihan, logam berat, dan racun. Dan yang terakhir cemaran biologi yang berasal dari serangga dan mikroorganisme, seperti bakteri dan jamur. Saat ini, beberapa petani sedang gencar-gencarnya menggunakan pestisida kimia. Pestisida digunakan secara sengaja untuk membunuh serangga yang mengganggu tanaman pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Pestisida sangat dekat sekali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Meskipun pestisida mengandung bahan yang berbahaya, namun banyak dimanfaatkan di berbagai aktivitas masyarakat. Penggunaan yang tidak atau kurang tepat dapat mengakibatkan terjadinya keracunan. Penggunaan pestisida memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya diantaranya mencegah hama, mencegah penyakit tanaman, dan meningkatkan hasil panen. Dampak negatifnya diantaranya berdampak buruk bagi lingkungan, meninggalkan residu pestisida, dan bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak normal. Dampak residu pestisida terhadap kesehatan manusia diantaranya bisa mengakibatkan gangguan kehamilan, gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan sistem saraf, menyebabkan kanker, dan bisa mengakibatkan gangguan konsentrasi pada anak. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi cemaran pangan tersebut? Yang pertama, cara budidaya yang tepat. Yang kedua, penanganan pasca panen yang baik. Yang ketiga, distribusi yang baik. Dan yang terakhir, retail yang baik sesuai dengan aspek keamanan pangan. Terdapat beberapa cara sederhana yang dapat diaplikasikan di rumah untuk mengurangi residu pestisida pada sayuran dan buah, yaitu pencucian dengan air mengalir, pencucian dengan air garam, pencucian dengan deterjen, pencucian dengan larutan asam, perebusan dan pengupasan kulit. Pencucian dengan air mengalir yang bersih merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk mengurangi residu pestisida pada sayuran. Pencucian dengan air mengalir diikuti dengan pengupasan dan perebusan dapat mengurangi residu pestisida pada sayuran dan buah hingga 50-100%. 5. Kunci keamanan pangan rumah tangga. Asupan pangan sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oleh karena itu, makanan yang kita konsumsi harus berkualitas dari segi nutrisi maupun makanannya. Kunci yang pertama, cuci tangan dan peralatan pangan sebelum dan sesudah mengolah makanan. Tujuannya untuk menghindarkan diri dari kuman yang tersebar yang bisa terbawa oleh pangan dan peralatan pangan. Kunci yang kedua, pisahkan bahan makanan mentah dan matang. Tujuannya untuk mencegah berkembangnya mikroba pada makanan. Kunci yang ketiga,
Masaklah dengan benar hingga matang sempurna, khususnya untuk memasak daging sapi, unggas, telur, dan hasil laut. Kunci yang keempat adalah jagalah pangan pada suhu aman. Jangan biarkan pangan matang yang mudah rusak pada suhu lebih dari 4 jam. Kunci kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Gunakan air yang bersih dan pilihlah pangan segar yang bermutu. Prinsip umum dalam meminimalkan cemaran dalam produk pangan dimulai dengan menerapkan prinsip higienis dan sanitasi yang baik. Yang pertama, memilih bahan baku pangan yang baik, segar, utuh, dan tidak busuk. Yang kedua, mencuci bahan pangan dengan menggunakan air bersih. Yang ketiga, menyimpan bahan pangan dan produk olahannya dengan baik, yaitu disimpan pada wadah yang bersih sehingga dapat meminimalkan timbulnya pencemaran dari lingkungan. Yang keempat, menjauhkan penyimpanan bahan baku, pengolahan, dan penjajahan pangan dari tempat pembakaran sampah. Yang kelima, gunakan pengemas yang aman untuk makanan. Pangan yang aman dan bermutu menunjang masa depan yang lebih baik.